Happy Sabbath everyone and welcome to Pengharapan di Rumah. We are so thankful that the Lord has sustained and delivered us all throughout this week as we are going to worship Him together His Holy Sabbath day. Let us prepare our hearts and minds and ask for outpouring of the Holy Spirit to guide and lead us in our worship service today. Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadatmu yang sejati." Mari kita mulakan acara kebaktian kita pada hari ini dengan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Pastor Brian Scott dan istrinya Puan Faranata. Selamat hari Sabat dan selamat bertemu kembali di dalam program Pengharapan di Rumah. Sekali lagi kita memberikan segala pujian, kemuliaan, dan penyembahan kepada Tuhan di atas segala berkat dan perlindungan yang kita terima daripadanya. Sepanjang minggu ini, walaupun pada ketika kita masih lagi berhadapan dengan cabaran dan ujian yang besar di dalam hidup kita, tetaplah setia dan berpegang teguh kepada janji kelepasannya. Mari kita mulakan puji-pujian kita pada hari ini dengan doa. Saya mengundang saudara semua untuk berdoa bersama-sama saya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi dengan sepenuh hati, jiwa dan kekuatan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menyampaikan puji-pujian dan sembah kami kepada Tuhan. Kami mohon agar kiranya kehadiran Tuhan akan dirasai oleh setiap kami, baik di studio dan begitu juga di rumah pada hari ini. Biarlah kami dapat mengalami keberkatan Sabat-Mu, istirahat dan damai sejahtera-Mu, dan begitu juga hati kami akan didekatkan kepada Tuhan melalui lagu-lagu pujian yang kami akan nyanyikan. Kami serahkan puji-pujian ini kepada tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap message yang datang daripada lagu ini. Kami doakan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi, Yesus Kristus adalah sahabat kita yang paling setia. Dia telah berjanji untuk menyertai kita sehinggalah kepada akhir zaman. Tetaplah berpegang teguh kepadanya. Serahkan seluruh hidupmu kepadanya dan teruskan untuk membina dan mengukuhkan hubungan pribadi dengan Dia. Sungguh ajaib cinta kasih-Nya kepada kita. LPMI 65, padaku ada sahabat. Padaku ada sahabat ajaib kecintaannya, olehnya aku terikat, dekatlah kepadanya. Dari hatiku tak dapat terputus tali cinta, karena Dialah sahabat sampai selama-lamanya. Padaku ada sahabat ajaib kematiannya, padaku diberinya selamat oleh pengorbanannya. Tiada yang aku tahankan dari pemberian Yesus, hati, harta, dan pikiran aku serah selamanya. Padaku ada sahabat ajaib, benar kuasanya, penjagaannya pun kuat, pimpin aku ke surga. Keindahan surga pula yang menguatkan aku berjaga dan kerja, kelak
Yesus, neraka dan kematian tidak selama-lamanya. Ya, sementara kita berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian ini, serta masa depan yang mungkin tidak menentu, janganlah kita berasa terlalu bimbang dan risau akan keadaan dunia yang sedang bergolak ini. Tetaplah berdiri di bawah naungan Tuhan dan rasailah kedamaian serta ketenangan di dalam jiwa kita. Sahabat yang dikasihi sekalian, kita hanya boleh mengalami sendiri damai sejahtera Allah apabila kita menyerahkan sesungguhnya seluruh hidup kita kepadanya. Duduklah dekat kaki Yesus dan dengarlah nasihat-nasihat penghiburan daripadanya. Kita akan memandang terang karena cinta yang tidak terduga dan rahmat yang tidak akan pernah terbilang. LPMI 74, duduk dekat kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Tempat itulah yang indah, aku mau tetap sana. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Sana ku buangkan dosa dan mendapatkan rahmat. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan, berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat kaki-Mu ya Yesus, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Beri padaku roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku ceritakan yang Engkau menebusku. Memiliki hubungan pribadi dengan Allah dimulai ketika kita menyadari akan keperluan kita dengan Dia. Kita bersungguh-sungguh mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, sehingga melalui iman kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Allah Bapa Sorgawi kita selalu memiliki keinginan untuk dekat dengan kita, untuk memiliki hubungan yang intim dengan kita. Iya, kita perlukan Yesus pada setiap masa di dalam kehidupan kita. Yesus adalah pribadi yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela memberikan nyawanya kepada kita. Rom 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita perlukan Dia dalam apa jua keadaan, pada waktu susah, waktu berduka, maupun waktu senang. LPMI 190, keperlu padamu Tuhan.
dan lemah. Pimpinlah aku ya Tuhan, agar ku jadi suci. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan. Tiap jam ya Tuhan peliharakan. Gantikan dengan jubahmu pakaianku yang keji. Ajarku kenal dosaku, agar ku jadi suci. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan. Tiap jam ya Tuhan peliharakan. Aku selamat serta Tuhan, ingat diriku gagal. Bagiku Engkau ya Tuhan, terang dan hidup yang kekal. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan. Tiap jam ya Tuhan peliharakan. Apapun saja berlaku, yang senang atau susah, kalau bergantung padamu, tentu aku selamatlah. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan. Tiap jam ya Tuhan peliharakan. Sangat indah dan luar biasa sekali kasih Allah Bapa Syurgawi kita. Dia layak menerima segala puji dan ucapan syukur kita. Dia telah berjanji akan menjawab segala permohonan doa yang kita layangkan kepadanya di dalam nama Yesus Kristus anaknya. Marilah kita kekalkan kesetiaan kita kepadanya dan bertekun di dalam doa. Yes, our God is awesome and wonderful, and He has promised us the blessing as we earnestly seek Him in prayer. Let us continue to praise God with special song by Romina Gray Melvin. May the Lord bless us through the message of this song. Filled with care.
Welcome back to Pengharapan di Rumah. The Word of God is like living bread that will supply us enough spiritual energy to fight over power of darkness and all temptations. Jesus said that man should not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Baiklah, kita telah tiba ke segmen perbincangan sekolah sahabat kita pada hari ini yang bertajuk oleh Alkitab saja atau sekolah Scripture. Pastor Terry Simon dan Pastor Jacob Tupek akan memimpin kita dalam sesi perbincangan dan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran yang akan kita belajar bersama akan meneguhkan keyakinan kita akan firman Tuhan. Selepas pelajaran sekolah sahabat ini, kita akan mendengar satu kesaksian pendek daripada Moniza Tuga. Shalom, kita berjumpa lagi dalam program pelajaran sekolah sahabat, pelajaran kelima kuarter 2 tahun 2020 ini. Bersama dengan saya di studio adalah Pastor Jacob. Selamat datang, Pastor. Terima kasih. Ya, kami dua akan mengupas pelajaran pada kali ini. Tapi sebelum itu, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus dahulu. Tuhan Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, kami memuji nama Engkau pada saat ini, Tuhan. Kami memerlukan pertolongan dari Kudus untuk mengajar kami, untuk membuka hati dan fikiran kami tentang pelajaran hari ini berkenaan dengan Alkitab, berkenaan dengan hanya Alkitab sahaja yang kami rujuk, yaitu firman-Mu. Biarlah pikiran kami dan hati kami tertumpu dan diajar oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan semua ini Tuhan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi. Topik pada kali ini, Pastor Jacob, iaitu hanya oleh Alkitab, dipanggil sola scriptura dalam bahasa Latinnya. Okay, jadi pada petang Sabat ini kita melihat teks yang diberikan dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 yang mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, maupun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Bermaksud hanya Alkitab saja yang perlu kita rujuk dalam kehidupan rohani kita. Bagi gereja Protestan, kita tergolong dalam golongan gereja Protestan, Pastor, yang berpegang hanya pada Alkitab. Itu prinsip kita dari dulu. Kita memegang Alkitab sebagai satu-satunya standard dan sumber yang terpenting dalam dasar teologi kita. Dan kita tidak mencampur adukkan Alkitab dengan tradisi manusia. Kita harus faham, inilah pendirian kita bahwa Alkitab adalah rujukan yang utama. Okay? Jadi tradisi gereja kita tidak
masukkan dalam rujukan kita apabila kita melihat kebenaran Tuhan. Kalau kita lihat, Pastor, banyak gereja yang mulai merasakan perlunya ajaran daripada gereja dicampur dalam kepercayaan kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan cara ini kerana ia mungkin bertentang dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kita lihat lagi pelajaran ini dalam buku 1 Korintus 4 ayat 1 hingga 6, di mana Paulus menyatakan kita tidak boleh melampaui yang ada tertulis. Apa maksud yang dilampaui ini? Ini berarti bukan menidakkan sumber penemuan lain seperti arkeologi atau sejarah. Tapi dalam ayat ini mengatakan penemuan dalam bidang lain sebenarnya membantu untuk kita lebih memahami latar belakang Alkitab dengan lebih jelas dan menolong kita memahami teks Alkitab dengan lebih mendalam. Misalnya kalau kita melihat sejarah Keluaran, di mana orang mempertikaikan tentang Musa dengan bangsa Israel melewati ataupun apa orang katakan berjalan di Laut Merah itu yang kering itu, yang kering itu, maka penemuan arkeologi memberikan kepastian bahawa ini telah berlaku. Jadi itu kita tidak dapat nafikan. Kita perlu sumber begini untuk membantu kita memahami dan melihat dengan lebih jelas tentang Alkitab. Jadi ini juga berarti kita masih memerlukan sumber-sumber lain seperti sebagai tugas penafsiran kitab seperti kamus, leksikon, concordance dan buku-buku lain yang boleh membantu kita. Bukan bermaksud kita menggunakan buku ini untuk mengambil alih peranan Alkitab. Alkitab masih mempunyai peranan tertinggi dan buku yang kita katakan ini rujukan adalah sumber kedua untuk kita menambah ilmu yang menyokong kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Sola Scriptura itu penting termasuk apabila ada suatu isu yang timbul dalam kehidupan kita, terutama sekali dari tafsiran iman kita, dan kita harus merujuk kembali kepada Alkitab sebagai kuasa tertinggi dalam memperjelaskan tentang iman kita. Dan akhir sekali sini dalam pelajaran hari Minggu ini, Martin Luther juga pernah menulis bahawa Alkitab sahaja yang menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Maka kita lihat bahawa kita perlu bergantung pada Injil yang diberitakan dalam Alkitab dan tulisan Alkitab saja yang mempunyai kedudukan yang tertinggi. Jikapun ada gereja yang mengatakan ini adalah doktrin gereja, kita harus kembali kepada Alkitab sebagai sumber rujukan daripada Allah yang punya kedudukan yang tertinggi. Maka itu kita akan teruskan lagi dalam pelajaran hari Senin yang akan dijelaskan oleh Pendeta Jacob Tupek. Terima kasih Pastor Terry. Kalau kita melihat Martin Luther adalah bapa kepada reformasi yang tergerak oleh di zamannya di mana mereka menyadari gereja pada ketika itu tidak lagi menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Maka bangkitlah gereja Protestan, termasuklah gereja Seventh-day Adventist pada hari ini. Dan pada hari Senin kita melihat kepada kesepaduan kitab suci. Dan ini satu perkara yang penting, perkara yang sangat unik Pastor Terry, kerana seperti yang telah kita lihat dalam pelajaran yang lalu, Alkitab ditulis sekitar 1,500 tahun dan ditulis oleh penulis-penulis yang berbeza, latar belakang yang berbeza, kaum yang berbeza, dan kesepaduan firman itu sangat nyata sekali. Dan ianya seperti kalau kita boleh bandingkan, pada hari ini, kalau sebuah kereta, contohnya di zaman Musa, dia mau membina sebuah kereta dan dia telah membina rangka dia saja pada ketika itu. Dan di zaman yang lain, Daud, Yesaya dan yang lain ini, mereka membentuk dia punya engine, ada yang membentuk dia punya gearbox, membentuk dia punya drive shaft dan sebagainya, sampailah kepada mereka di Habakuk dan nabi-nabi kecil yang lain. Dan semua mereka membina satu part kereta yang bila dibawa kepada satu kilang untuk memasang, tiba-tiba dia boleh terpasang dengan begitu baik. Menyokong satu sama lain. Ya. Bagaimana ini boleh terjadi, Pastor? Sedangkan mereka hidup di zaman yang berbeza. Yang membolehkan dia sama,
Walaupun mereka hidup dalam jarak yang beratusan tahun daripada mereka, Musa telah lama mati dan begitu juga penulis yang lain mati. Tetapi bila part ini dibawa, mereka bersatu bercantum dengan baik. Ianya terbukti karena Alkitab dan seluruh Alkitab itu ditulis oleh mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang menyebabkan ianya berfungsi dengan baik. Saya pernah memiliki pengalaman belum berapa lama, Pastor. Ada anggota yang kereta Citra dia, satu daripada nut tayar dia patah. Dan untuk menukar nut itu kena tukar semua empat dia punya empat set itu kan dalam tayar itu. Dan saya pergi cari dia punya nut. Saya ingat senang saja cari nut itu. Mungkin nut saya kira sama saja, pembuka tayar mungkin sama. Tetapi saya cari hampir semua tempat di Kuching sini, tetapi tidak terjumpa. 2 hari saya cari, baru jumpa satu. Jadi walaupun perkara yang kecil ni tak sama walaupun dia sama nut nama dia. Karena mereka memiliki pereka yang berbeza. Dan kesinambungan ataupun Alkitab yang terbukti tidak bercanggah dalam satu sama lain menyebabkan Alkitab itu sendiri menjadi punca yang paling sesuai untuk menterjemah Alkitab itu sendiri. Kita tidak boleh gunakan yang lain. Dan itulah yang boleh kita lihat pada pelajaran hari Isnin, Pastor. Terima kasih Pastor Jacob. Yaitu kesinambungan daripada apa yang berlaku. Berlainan penulis, berlainan zaman, berlainan latar belakang, tapi apabila disamakan, ia menjadi satu sabda Allah yang lengkap. Jadi pada hari Selasa kita lihat kejelasan Alkitab. Kita melihat seluruh panggilan kepada hanya Alkitab, sola scriptura lagi, tidak akan masuk akal jika Alkitab tidak mempunyai arti yang jelas. Saya percaya Yesus juga menggunakan perkataan yang terungkap di Perjanjian Lama. Kita melihat perjalanan lepas di mana Yesus berhadapan dengan cobaan setan, mengatakan pernah tertulis dan merujuk kepada buku di Perjanjian Lama. Yesus menerangkan dengan jelas sekali di sini. Dan saya percaya apabila kita membaca Alkitab, tidak susah dipahami. Alkitab cukup jelas dengan apa yang diajarnya. Malah budak-budak kecil boleh mengerti ajaran yang terdapat dalam Alkitab. Dan juga tidak memerlukan gereja untuk mentafsirkan kepada kita. Sebaliknya, dasar ajaran Alkitab ini mudah dipahami dan dipercayai. Dan juga kita sebagai umat-umat Kristen digalakkan untuk mempunyai Alkitab dan belajar sendiri. Kita tidak boleh bergantung dengan penjelasan orang lain. Manusia boleh menjelaskan dengan tafsiran manusia. Tapi percayalah, kita diajar untuk mempercayai Alkitab dan pentafsirnya hanya satu, yaitu Roh Kudus Tuhan. Kalau kita mengatakan Alkitab ini dipengaruhi Roh Kudus Tuhan untuk penulis-penulis yang melakukan tulisan yang sempurna seperti yang katakan oleh Pastor Jacob tadi, yang boleh bersetuju antara sama lain, maka kita perlu roh yang sama untuk menuntun kita mengertikan Alkitab ini. Jadi itu yang perlu kita lihat pada pelajaran hari Selasa. Jelas sekali ajaran Tuhan dan tidak ada yang tersembunyi di sana karena dorongan Roh Kudus kepada kita. Ya, Pastor Jacob. Ya, terima kasih. Memang benar, Alkitab itu harus jelas dan biarlah Alkitab itu sendiri yang menjelaskan. Dan di dalam hari Rabu kalau kita melihat Yesus menggunakan contoh yang terbaik dengan menggunakan firman Tuhan ataupun Alkitab itu sendiri dalam menjelaskan apa yang berlaku kepada dia. Contohnya di sini di dalam buku Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44 dan 47 saya membaca di sini, Pastor. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Inilah keperkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi apabila apa yang berlaku setelah Yesus mati, anak muridnya semua risau. Mereka tidak tahu apa mau dibuat arah tujuan hidup mereka, dan bertemulah Yesus pada pagi hari Minggu ini dengan 2 muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Dan mereka seolah begitu risau, dan Yesus tanya, kenapa kamu risau? Dan mereka katakan, kamu tidak tahu apa yang berlaku di Jerusalem. Jadi dia macam pura tak tahu juga Yesus, kan? Dan dia terus menceritakan kepada mereka mengenai nubuatan-nubuatan yang tertulis sejak zaman Musa lagi, sehingga ditulis oleh para nabi yang lain dan juga pemazmur. Dan dari sana Yesus dengan jelas
menjelaskan kepada mereka apa yang harus terjadi kepada Mesias sehingga dia disalibkan dan sehingga dia dibangkitkan. Semua itu tercatat semuanya dalam Alkitab. Ya. Dan itu menunjukkan juga ianya boleh terjadi sedemikian kerana ada kesepaduan yang terdapat dalam Alkitab itu yang membolehkan daripada buku itu kepada buku ini menjadikan Alkitab itu penuntun kepada kita dalam menjelaskan kebenaran di dalam Alkitab. Tetapi pastor, malangnya ramai orang pada hari ini yang menyatakan kita sudah sampai di perjanjian baru, Yesus sudah disalibkan, maka perjanjian lama sudah tidak ada lagi. Dan kalau itu yang berlaku, pastor, macam mana kita mau mengenal siapa Yesus yang sebenarnya? Kita tidak tahu pun asal usul kita. Dan itulah yang menyebabkan bahayanya kalau kita hanya menerima sebahagian daripada Alkitab itu. Dan untuk pelajaran hari Kamis itu, pastor, saya tertarik karena di sana ada isu mengenai Alkitab dan juga Ellen White yang menjadi banyak soalan kepada ramai orang kepada gereja kita Seventh-day Adventist karena mereka fikir, oh, tengok gereja Seventh-day Adventist tidak percaya kepada Alkitab. Mereka berpusat berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ellen White. Bagaimana mungkin pastor boleh tolong kita menjelaskan sedikit mengenai hari Kamis? Ya, kita akan menjelaskan bersama bagaimana pandangan kita sebagai umat Adventist, sebab kita dituduh sebagai gereja yang tidak memegang kebenaran, dikatakan cult, disebabkan terlalu ramai orang beranggapan kita telah menukar kepercayaan kita daripada sola scriptura kepada ajaran yang dibawa oleh Nyonya White di sini. Jadi saya suka tekankan di sini bagi kamu yang melihat bahwa gereja Adventist tidak pernah menukar doktrin mereka, terus percaya kepada Alkitab dan Alkitab saja. Kenapa? Kerana kita perlu lihat apa yang dinyatakan oleh Nyonya White dalam tulisannya. Okay, jadi kita membaca Yesaya 8 ayat 20 di sini mengatakan penting merujuk kembali kepada pengajaran dan kesaksian di sini. Alkitabiah sebagai penanda tertinggi dalam pengajaran dan doktrin kita. Saya percaya kita masih menggunakan dan menyimpan dan berpegang teguh kepada ajaran Alkitab dan Alkitab sahaja. Dan apakah artinya di sini? Pelayanan para nabi yang tidak menjadi bahagian daripada kanon Alkitab di sini. Dan sewaktu kita bincang pasal sola scriptura sini hanya Alkitab, saya pasti orang Adventist yang kita katakan tadi bertanya tentang apa yang harus dilakukan dengan tulisan Nyonya White yang diilhamkan oleh Allah dan melayani sebagai pembawa pekabaran Allah kepada umatnya yang sisa. Jadi, apa hubungan tulisan sini? Jadi, kita akan mengupas sedikit tentang peranan tulisan Ellen White jika dibandingkan dengan Alkitab. Bagi saya tidak mau bandingkan tulisan Ellen White dengan Alkitab sebab Alkitab punya standar tertinggi. Ellen White mempunyai tulisan tersendiri seperti para nabi yang lain yang saya percaya hanya menyokong kepada apa yang tertulis dalam Alkitab. Saya melihat setiap author, penulis Alkitab dari perjanjian lama dan sampai perjanjian baru tidak pernah pun meninggikan diri mereka. Apa yang menjadi objektif mereka adalah meninggikan Allah dan menyampaikan mesej Tuhan. Dan saya percaya tulisan Nyonya White juga mempunyai ciri-ciri yang sama. Beliau tidak pernah meninggikan diri, malah dia pernah mengatakan apabila kita melihat sepintas lalu pelajaran dalam tulisan Ellen White, kita boleh dengan jelas melihat Ellen White meletakkan Alkitab sebagai dasar utama dan pusat dalam pemikiran dan teologinya. Okey, jadi Pastor Jacob boleh menjelaskan yang lain tulisannya. Terima kasih Pastor Terry. Memang Ellen White tidak pernah menganggap dia sebagai kata-kata dia sebagai satu asas yang menentukan kebenaran. Namun dia punya ajaran adalah satu bentuk penerangan ataupun cahaya yang boleh memberikan kita lagi penjelasan mengenai ajaran tersebut. Malah di dalam saya tertarik dengan kata-kata Ellen White sendiri di dalam buku Selected Messages buku ketiga lambaran 33 dia berkata Nyonya White berkata begini dan Nyonya White berkata demikian. Namun apa dia katakan? Selidikilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Israel dan kemudian lakukan apa yang diperintahkannya. Jadi dia terus menekan, jangan dengar apa yang saya katakan saja, ya, bukan hanya dengar ya, tapi selidiki. Kalau ajaran itu maksud ya, kalau ajaran itu bertentangan dengan Alkitab jangan ikut. Tetapi kalau ajaran itu apa yang Alkitab katakan harus turuti. Ya, itu sebab dia katakan supaya jangan dengar dia saja, tetapi selidiki sendiri dan dengar
kata Tuhan. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam Alfa dan Omega, okay, dalam halaman 595 mengatakan beliau menekankan berkali-kali bahwa Alkitab mempunyai kedudukan tertinggi untuk rujukan semua doktrin iman dan perbuatan. Ya. Maksud beliau tahu akan ada generasi yang menyalahgunakan tulisan beliau di sini. Jadi saya gembira kerana Roh Kudus menyatakan daripada semasa beliau sendiri menulis bukunya, mengatakan jangan merujuk tulisan beliau ni lebih daripada nilai Alkitab. Harus kembali kepada Alkitab sebagai rujukan utama, sumber utama. Malah kalau kita lihat lagi dalam Alfa dan Omega, halaman 9 mengatakan, dia berjelas menyokong dan menjunjung tinggi prinsip Protestan sola scriptura. Tidak pernah berubah. Ya, Pastor Jacob. Terusnya. Ya, dan memang hari ini ramai pemimpin-pemimpin gereja ataupun pengasas-pengasas gereja yang menyatakan mereka punya apa yang mereka sampaikan itulah yang final, itulah yang benar. Walaupun dia bertentangan dengan Alkitab. Karena mereka adalah kepala kepada gereja, pemimpin kepada gereja yang tertinggi, maka kata-kata mereka itu adalah benar. Dan hari ini ramai khususnya Protestan atau Pentakost gereja yang mana mereka ini terlalu mempercayai apa yang disebut sebagai speaking in tongue, berbahasa roh, dan apabila mereka ini seperti dipengaruhi oleh Roh Kudus ini, Pastor, dan mereka akan mengatakan saya mendapat wahyu, saya mendapat ilham ini, Tuhan katakan begitu, Tuhan katakan begini. Saya teringat ada ketika ada kesaksian yang diberi dalam WhatsApp mengatakan seorang padri yang telah mengusir roh jahat. Dan apabila roh jahat itu sudah keluar, ada lagi satu roh di sana, roh mendiang moyang mereka yang telah mati. Dan roh ini berbicara kepada dia, memberitahu keadaan orang yang mati. Dia kata orang yang mati, yang Kristen itu semua sudah di surga, sudah ke sana. Tetapi kami yang tidak Kristen ini masih di sini. And then pendeta ini katakan, saya teringat dalam 1 Tesalonika 4 ya, daripada ayat 13 mengenai kebangkitan itu, Pastor. Dia katakan, oh inilah kebangkitan bagi mereka ini yang masih tinggal ini nanti, mereka kata. Tetapi jelas sekali kebangkitan yang dinyatakan oleh Paulus itu adalah mereka yang mati dalam Kristus, bukan mereka yang mati tidak beriman. Jadi ramai orang mendengar kenyataan dari mereka yang mengetuai agama ini, mereka katakan ayah, inilah ajaran dia. Mereka akan mengikut. Tetapi tidak demikian dengan Ellen White yang menjadi seorang daripada pengasas gereja kita. Dia tidak membiarkan kata-kata dia sebagai asas. Iya, saya setuju dengan Pastor Jacob sebentar tadi. Kita digalakkan untuk mempelajari Alkitab. Jangan bergantung dengan alasan ataupun tafsiran manusia sahaja. Sebab Ellen White sendiri tidak pernah menjunjung dirinya, meninggikan dirinya. Malah apabila kita melihat dalam The Advent Review and Sabbath Herald pada 20 Januari 1903, beliau nyatakan ini dalam tulisannya. Tulisan-tulisannya jika dibandingkan dengan Alkitab adalah terang yang kecil yang menuntun kepada tulisannya lebih besar. Semua kita harus mendengar ini. Yang lebih besar itu adalah Alkitab. Ya, terang yang lebih besar itu adalah Alkitab. Beliau hanya menjadi kecil. Kecil saja menuntun manusia kepada terang yang besar. Itu peranannya. Malah kita melihat di statement ini, Ellen White terus-menerus menekankan bahwa Alkitab adalah rujukan utama, bukan tulisan beliau. Kita menggunakan tulisan beliau untuk memahami, untuk mengerti. Malah Alkitab itu tidak boleh diganti dengan apa-apa saja tulisan. Saya juga tertarik dengan saranan Ellen White dalam kita mempelajari Alkitab. Dalam tulisan dia dalam buku Education lembaran 190, dia berkata, Alkitab adalah penjelas kepada dirinya sendiri. Kitab suci harus dibandingkan dengan kitab suci. Pelajar harus belajar untuk melihat Alkitab keseluruhannya dan melihat hubungan bahagian-bahagian. Pelajar harus memperolehi pengetahuan mengenai tema utama, tujuan asal bahagian Alkitab itu bagi dunia dan kemunculan kontribusi besar dan kerja penebusan. Maksudnya di sini adalah kalau kita mempelajari Alkitab, jangan kita hanya tengok ayat itu saja maka kita ambil. Contoh yang terbaik Peter Vision di Kisah Rasul pasal 10. Orang katakan, oh tengok Tuhan sudah menurunkan wahyu kepada Peter, suruh makan semua makanan yang halal sekarang. Kita boleh makan. Orang lihat kepada itu saja. Semua binatang itu juga halal. Tetapi mereka tidak lihat kepada tema keseluruhan apa yang ingin Tuhan sampaikan mengenai
orang Jus yang menganggap orang lain adalah tidak suci atau haram bagi mereka. Jadi orang suka mengambil hanya satu bagian itu saja. Ya, itu caranya kita mentafsirkan Alkitab menggunakan pemikiran kita sendiri manusia. Tidak menggunakan Alkitab itu sendiri. Tidak menggunakan Alkitab sendiri. Itulah bahayanya. Dan akhir kata Pastor Jacob sebelum saya melakukan penutupan pada kali ini. Oke, terima kasih Pastor Terry. Alkitab, kalau kita melihat daripada buku Wahyu, 3 chapter pertama adalah chapter yang menceritakan kita mengenai kejatuhan kita manusia dan bagaimana kita hilang daripada menikmati buah kehidupan. Tetapi tertarik Pastor, apabila kita pergi ke buku terakhir, 3 chapter yang terakhir adalah bagaimana Tuhan ingin mengembalikan kita semula untuk menikmati pokok daripada kehidupan agar kita tidak mati selama-lamanya dan akan hidup selama-lamanya di dunia dan Yerusalem yang baru Tuhan berikan. So, kalau kita melihat keseluruhan Alkitab itu telah disatukan begitu padu sekali, menyebabkan dia satu misi mengenai misi keselamatan bagi kita manusia. Jadi biarlah kita mengambil pelajaran kali ini, menyatakan bahwa kita membandingkan tulisan lain dengan Alkitab. Bukannya membandingkan Alkitab dengan tulisan lain. Itu keputusan yang salah. Kadang-kadang kita menggunakan Alkitab ini dan merujuk kepada tulisan lain. Sepatutnya tulisan lain yang dirujuk kepada Alkitab. Kalau yang bertentangan dengan Alkitab, maka kita tidak harus menggunakan tulisannya lain. Sebab Alkitab standarnya adalah tinggi daripada semua tulisan duniawi di sini. Jadi saya ingin menegaskan di sini, kita daripada Gereja Adventist masih menekankan sola scriptura, yaitu Alkitab sahaja. Jadi untuk penutupan kali ini kita meminta Pendeta Jacob untuk memberikan doa penutupan. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena telah memberikan kami Alkitab, dan itu sajalah yang menjadi penerang, yang menjadi satu dasar iman dan kepercayaan kami. Semoga kami merindukan firman Tuhan. Semoga kami diberikan penerangan dan melihat itulah sumber kehidupan bagi kami. Karena Yesus sendiri menyatakan manusia tidak hidup oleh roti tetapi oleh setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Maka itulah harus menjadi iktibar dan pegangan bagi semua kami. Semoga umat-umat Tuhan yang bersama dengan kami diberkati dan iman mereka diteguhkan dengan firman yang ada pada tangan mereka akan menuntun mereka apabila Roh Kudus yang dipanggil untuk memberikan penjelasan dan penerangan bagi hati mereka. Terima kasih Bapa telah mendengar dan memberkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Jacob bersama kita pada pagi ini ataupun pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi. Tuhan memberkati semua kita. Shalom, haleluya. Selamat pagi dan juga selamat hari Sabat saya ucapkan kepada kita semua. Pada pagi ini saya ingin mengongsikan satu perkongsian bagaimana Tuhan telah memimpin kehidupan saya sepanjang musim kuarantin. Di sini saya ingin mengongsikan bagaimana situasi yang saya lalui sepanjang musim kuarantin ini telah mengajar saya banyak perkara. Seperti yang kita tahu, ketika lockdown telah dikuatkuasakan, semua orang tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti berkumpul dan bersosial secara beramai-ramai. Begitu juga terjadi di kawasan kampus AIU. Kami warga AIU tidak dibenarkan untuk berkumpul secara beramai-ramai dan kami digalakkan untuk berada di dalam kediaman masing-masing. Jadi keadaan ini telah menyebabkan aktiviti persekolahan kami telah ditukar kepada online learning. Begitu juga dengan aktiviti kerohanian seperti menghadiri acara gereja dan juga Vesper telah ditukar kepada online juga. Pada pendapat saya, mengikuti aktiviti kerohanian secara online sangat seronok sebab saya boleh mengikutinya mengikut kesesuaian masa saya sendiri. Saya boleh mendengar khotbah dan mengikuti acara pelajaran sekolah Sabat mengikut kesesuaian masa yang saya ada. Dan semakin lama, saya mula merasakan diri saya hilang motivasi kerana mengikuti acara gereja secara bersendirian menyebabkan saya rasa sedikit bosan dan hilang keinginan untuk terus menonton acara khotbah maupun pelajaran sekolah Sabat yang diadakan secara live.
Dan pada saat itu, ketika saya mula merasakan diri saya semakin jauh daripada Tuhan, dan ketika itu jugalah saya merasakan bahwa diri saya ada yang kosong. Saya tidak tahu bagaimana untuk menafsirkan secara perkataan, tetapi saya dapat merasakan dalam diri saya sendiri bahwa ada sesuatu yang kosong. Dan dipendekkan cerita, pada suatu hari saya didatangi oleh 2 orang sahabat saya. Mereka mengajak saya untuk worship bersama-sama, tidak kiralah ketika Vesper pada malam Jumaat maupun pada waktu pagi hari Sabat. Dan ajakan mereka untuk membawa saya worship bersama-sama sedikit sebanyak telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan saya. Pada mulanya saya hilang motivasi, dan pada saat ini keinginan dalam diri saya untuk sentiasa mengikuti live yang diadakan semakin tinggi. Dan saya sangat suka untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan secara live, karena seperti yang kita tahu, pada musim COVID-19 sekarang kita tidak dibenarkan untuk berkumpul secara beramai-ramai untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi bagi saya sangat bersyukur karena Tuhan telah mengirimkan 2 sahabat ini untuk membantu saya agar tidak jauh terpesong daripada jalan yang Tuhan berikan. Melalui apa yang saya lalui ini, saya percaya bahwa Tuhan, Dia sentiasa menyediakan jalan bagi umat-Nya. Dalam situasi saya, Tuhan tidak mau saya untuk terus terpesong jauh daripada Dia. Oleh itu, Dia mengirimkan 2 sahabat ini untuk terus memimpin saya dalam kehidupan saya. Bagi saya, nilai persahabatan itu sangat penting untuk kita bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan melalui perkongsian yang saya sampaikan pada pagi ini, saya berharap perkongsian ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk terus melayani pekerjaan Tuhan walaupun kita menghadapi masa kesulitan. Ellen White dalam bukunya Amanat kepada Orang Muda menuliskan, tetapi terlebih dahulu haruslah orang muda itu yang mahu menurut Tuhan dan menyerahkan diri untuk pekerjaannya, menyucikan Ka'bah jiwanya dari segala kecemaran dan membiarkan Kristus berkerajaan dalam hatinya. Ya, Tuhan mahukan setiap orang muda untuk mempersiapkan diri mereka secara rohani untuk turut serta di dalam pekerjaannya. Yes, God needs young people and we have to be ready to accept His call whenever and wherever He needs us. We shall now continue with Sora Beliar for the discussion of the Youth Cornerstone lesson study for this Sabbath. The topic for today is pardon. Our discussion will be led by Swanti Willy, Zerentine Willy, and Jeremiah Ladin. Selamat hari Sabat dan selamat bertemu kembali dalam segmen Suara Belia. Apa kabar Anda semua pada Sabat ini? Semoga kebaktian dan ibadah Sabat kita pada hari ini, dimanapun nama Tuhan ditinggikan, akan terus diberkati Tuhan dan akan membangunkan kita semua di dalam iman dan juga pengharapan. Ya, pada Sabat ini juga kita masih lagi berada dalam keadaan kekangan untuk menyembah dan memuji Tuhan beserta dengan semua jemaat Tuhan di gereja. Sangat rindu rasanya untuk beribadah di gereja, bukan? Namun, saya juga sangat percaya bahwa dimanapun kita berada, baik dari rumah kita, nama Tuhan akan tetap ditinggikan, dimuliakan, dan disembah pada hari Sabat yang suci dan kudus ini. Baiklah sahabat sekalian, pelajaran Youth Cornerstone kita pada Sabat ini berbicara tentang pengampunan. Saya sangat suka akan tajuk ini. Kenapa? Karena saya sangat gembira dan berbahagia apabila mengetahui bahwa saya sudah pun diampuni dan segala hutang dosa saya sudah pun dibayar dengan harga yang begitu mahal. Sahabat semua ingin tahu berapa harga dosa saya? Ya, oleh darah Yesus di kayu salib, saya telah ditebus dan sekarang saya diangkat menjadi anak Tuhan yang nanti akan mewarisi kerajaan surga yang telah disediakannya buat saya. Apakah sahabat semua tahu apakah itu pengampunan? Pengampunan merujuk kepada
tindakan memaafkan kesalahan seseorang. Dalam Alkitab, istilah Yunani diterjemahkan sebagai pengampunan, membawa maksud membatalkan atau menyingkirkan. Istilah ini boleh merujuk kepada seseorang yang tidak menuntut bayaran daripada penghutangnya. Allah kita penuh kasih dan rahmat-Nya siap untuk mengampuni sesiapa sahaja yang meminta kepadanya. Mazmur 86 ayat 5 mengatakan, "Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Melalui pengampunan, Kristus memberikan kelepasan penuh dari hukum dosa. Dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14, Alkitab mengatakan, "Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesuai Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditidakkannya dengan memalukannya pada kayu salib." Kolose 2 ayat 13 dan 14. Ya, kita berhutang dengan Allah dan kita sangat bersyukur karena dalam kasih yang begitu besar, Bapa Syurgawi kita telah pun melunaskan hutang dosa kita dan memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru yang dikuduskan oleh kebenaran Kristus. Jika sahabat semua memerlukan pengampunan, apakah yang seharusnya Anda lakukan? Pertama, akui dosa Anda. Dalam Mazmur 51 ayat 2 hingga 4, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Kedua, minta pengampunan akan dosa-dosa kita. Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Mata aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Dan ketiga, percaya bahwa Allah sesungguhnya telah mengampuni dan berhenti merasa bersalah. Alkitab berbicara dalam Mazmur 31 ayat 1, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Cornerstone kita menceritakan tentang kisah pengampunan Allah akan Raja Niniwe beserta dengan seluruh rakyatnya oleh kerana pertobatan mereka. Allah berfirman agar Nabi Yunus pergi ke Niniwe dan berseru agar Niniwe bertobat. Namun, jiwanya memberontak, tidak mampu menerima kenyataan bahawa Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Hatinya yang dengki dan tidak sanggup membayangkan bangsa Niniwe akan diselamatkan. Itu sebabnya fikiran yang degil itu membuatnya mencari cara untuk menjauhi Allah. Dia melarikan diri ke Tarsis. Apakah kedegilan hati dari seorang Nabi Allah dapat membatalkan rencana kekal Allah bagi Niniwe? Oh, sudah pasti tidak sama sekali. Dan Nabi Yunus harus mempelajari semuanya itu melalui pengalaman yang sangat menyakitkan. Sahabat semua yang membacakan pengalaman Yunus ini di Alkitab, Allah adalah Allah yang panjang sabar. Sifat ini hampir selalu dikaitkan dengan sifat kasih sayang dan kemurahan Allah terhadap orang berdosa dan pemberontak. Niniwe sebenarnya patut terkena murka Allah. Namun, kesabaran Allah yang membuat Allah tidak langsung memberikan penghukuman kepada Niniwe. Pemberian waktu dan tempat bagi manusia dengan maksud agar mereka bertaubat. Panjang sabar Allah adalah kesempatan yang diberikan untuk bertobat. Allah sangat mengasihi manusia, tetap di sisi yang lain, Allah tidak berkompromi dengan dosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka manusia selalu sahaja ada keinginan untuk berbuat dosa dan tidak akan mau bertobat. Manusia tidak mempunyai kesadaran untuk melepaskan diri dari dosa jika Allah tidak bekerja di dalam dirinya melalui Roh Kudus
untuk menginsafkan mereka dari dosa. Manusia itu mati secara rohani, dan karena itulah maka mereka tidak akan mahu dan tidak akan dapat bertobat secara sendiri. Hanya jika Allah bekerja dalam diri manusia, maka barulah manusia itu boleh percaya dan terus bertobat. Orang-orang Niniwe mahu mendengarkan teguran Tuhan dan lalu mereka bertobat, yaitu menunjukkan bahwa Tuhan telah bekerja di dalam diri mereka, karena karya Tuhanlah yang membuatkan orang Niniwe merasakan bahwa mereka telah berdosa. Oleh itu, marilah kita membenarkan Roh Kudus Tuhan untuk bekerja dan menguasai segenap hati dan jiwa kita. Roh Kudus akan meyakinkan kita akan kelemahan kita dan kebergantungan penuh kita di dalam Allah. Semoga sahabat semua akan mengalami sendiri kebahagiaan daripada pengampunan Allah yang luar biasa ini. Sekian sahaja program kita pada hari ini, dan semoga kita akan bertemu kembali pada Sabat yang akan datang. Jumpa lagi di dalam segmen Suara Belia. Tuhan memberkati. Welcome back to Pengharapan di Rumah. Our God is a loving and wonderful God. Just come to Him as we are, confess our sin and seek for His forgiveness. He will always forgive us through the redeeming blood of His Son, Jesus Christ. I'm so glad to be forgiven, and this truly His wonderful plan of salvation for my life. I will commit and surrender fully my life unto Him. Mari kita teruskan program kita hari ini dengan segmen cerita kanak-kanak yang akan disampaikan Kakak Gina Melgara. Sejurus selepas cerita kanak-kanak ini, kita akan dihiburkan dan didorong dengan satu nyanyian istimewa yang akan disampaikan oleh Zelentian Willy dan Theodo Asa dengan lagu mereka Tuhan Pasti Sanggup. Semoga firman Tuhan yang akan dinyanyikan ini akan memberkati sahabat-sahabat semua. Selamat Hari Sabat kanak-kanak. Sebelum kita dengar cerita kanak-kanak, mari kita nyanyi satu lagu, yaitu Walking with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Pada saat ini, mari kita dengar cerita kanak-kanak yang akan disampaikan oleh Kakak Juna. Selamat pagi dan selamat Hari Sabat adik-adik semua. Pada Sabat ini, saya Kakak Juna ingin bercerita tentang kebun saya. Oke, ayat Alkitab kita pada pagi ini terdapat dalam Matius 13 ayat 7. Sebahagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Saya suka taman yang indah dan saya juga suka berkebun. Lihat, ini ialah kebun saya. Terdapat banyak jenis bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan. Berkebun memerlukan kerja keras, seperti menggali, menanam, memotong, menyiram, dan merumput. Yang saya sangat suka ialah menanam, tapi yang saya sangat tidak suka ialah merumput. Adik-adik lihat, saya mempunyai masalah dengan tumbuhan liar, terutamanya yang melilit. Lihat gambar ini. Sebaik sahaja saya menyingkirkannya, semakin teruk dan semakin bertambah ia bertumbuh.
Pada akhir musim panas lalu, saya berjanji pada diri saya bahwa saya akan menjaga kebun saya dengan lebih baik pada musim bunga ini. Saya tidak akan membiarkan tumbuh-tumbuhan liar melilit pada mana-mana bunga dan tumbuh-tumbuhan saya. Saya mempunyai rancangan sempurna. Tetapi saya begitu sibuk pada awal musim bunga. Saya hanya mempunyai cukup waktu untuk melihat sekilas pandang kebun saya pada awal pagi dan melihat tumbuhan liar itu mula mengeluarkan pucuk pertamanya dari dalam tanah. Masih ada masa untuk menanganinya, saya berfikir. Minggu berlalu dan saya tidak menyadarinya. Suatu hari, saya cuba menarik tumbuhan liar yang melilit pada bunga mawar saya. Tapi malang sekali, ia menarik daun dan bunga itu sekali sehingga daun dan bunganya juga turut terkoyak. Ketika saya menarik dan mencabut tumbuhan liar yang mengancam nyawa tumbuh-tumbuhan, saya yang sihat itu, saya teringat betapa miripnya keadaan itu dengan kehidupan kita. Yesus menggunakan tumbuhan liar sebagai contoh dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Dia mengatakan bahwa mereka membesar dan mencekik tanaman. Terdapat banyak jenis gangguan, pengaruh, dan tekanan sama seperti itu yang terdapat di sekeliling kita. Boleh adik-adik cadangkan beberapa contoh? Ya, contohnya termasuklah pengaruh rakan sebaya, menipu, mencuri, membuli, dan banyak lagi. Sebelum kita menyadarinya, kita lupa untuk berhubungan dengan Tuhan dalam doa dan meluangkan masa untuk membaca Alkitab kita. Atau jika kita melakukannya, kita tidak membiarkan kata-katanya berakar di dalam hati kita. Tidak lama kemudian kita dapati bahwa kita tidak hidup seperti yang Tuhan tunjukkan kepada kita dan kita tidak tumbuh menjadi seperti Yesus. Adakah adik-adik ingat, saya membuat alasan untuk tidak menangani masalah ketika tumbuhan liar di kebun saya baru mulai bertunas. Sekiranya saya mencabutnya dengan segera, mereka mungkin tidak menjadi masalah bagi tanaman saya. Apabila kita melihat tabiat atau pengaruh lain yang merosakkan kita, ada baiknya jika kita bertindak dengan segera sehingga mereka tidak akan mengambil alih hidup kita dan mengubah kita. Yesus telah berjanji akan menolong kita ketika kita meminta pertolongan. Hidup adik-adik adalah seperti taman yang indah. Jagalah dengan baik. Baca Alkitab setiap hari dan berdoa. Seperti bunga yang wangi, sebarkan kebaikan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Cabutlah tumbuh-tumbuhan liar sebaik sahaja ia muncul, supaya hidup kita akan menjadi seperti taman yang indah, dijaga, dan akan menjadi berkat kepada orang lain. Itu sahaja cerita saya pada pagi Sabat ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, hidup kami adalah seperti kebun bunga. Bantu kami untuk menjaga kebun bunga kami dan menyiramnya setiap hari dengan membaca Alkitab dan berdoa, agar kami dapat menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah tiba ke penghujung cerita kanak-kanak pada kali ini. Bagi lagu penutup kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Read Your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kita bertumbuh, kita bertumbuh, kita bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kita bertumbuh. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Pada sabat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dan perpuluhan yang kita sediakan dan tetapkan dari rumah kita. Persembahan dan perpuluhan ini akan disalurkan ke gereja saudara masing-masing untuk terus setia mendukung pekerjaan Tuhan di setiap mission yang kita wakili. The Apostle Paul said in Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to His gracious riches in Christ Jesus." During the collection, Mr. Carlton Keller and Mr. Roger O'Connell represent their instrumental rendition entitled "Savior Like a Shepherd, Lead Us." Right after the special music, Pastor Brian Scott will lead us in offertory prayer.
Terima kasih di atas kutipan persembahan dan persepuluhan daripada keluarga sahabat-sahabat sebentar tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di atas berkat dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu. Dan Tuhan, pada hari Sabat ini kami menghadap hadirat Tuhan tidak hanya dengan tangan kosong, tetapi kami terlebih dahulu ingin mempersembahkan tubuh kami, pikiran dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan kami juga telah menetapkan untuk mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan yang kudus, dan juga tanda syukur dan tanda kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan tangan kami. Oh Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua pemberian dan persepuluhan ini, agar ianya akan terus dapat mendukung pekerjaan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah ditetapkan oleh mission kami, begitu juga gereja sedunia. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati setiap yang memberi dan akan terus mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah seperti yang telah Engkau janjikan oleh karena kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami mohon di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Tuhan memanggil kita untuk hidup bebas dari dosa yang mudah terjerat. Sebagai orang Kristen, kita dijanjikan kekuatan dan kelepasan ketika kita meminta Tuhan untuk menyelamatkan kita dari serangan rohani dan rancangan iblis untuk mengikat kita, sama ada ketagihan emosi, pemikiran, hubungan, keuangan, wabak penyakit, atau kubu-kubu kuat yang lain. Mazmur 34 ayat 5 mengatakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, melepaskan aku dari segala kegentaran." We have come to Mimbar Berharapan, or the Pulpit of Hope, and the message from the Word of God this morning will serve by Pastor Reni Ubara, Youth Director of Peninsula Malaysia Adventist Mission. Right after the sermon, we shall enter into a section of prayer that will be led by Pastor Ferinley Justin. May the serving of the Word today will bring spiritual nourishment, encouragement, and comfort to each and every one of us. Salam sejahtera dan selamat hari Sabat kepada semua. Untuk memulahkan perkongsian saya di hari Sabat yang mulia ini, saya ingin membawa satu pemikiran. Kita semua di dalam perjalanan Kristiani. Persoalannya, adakah setiap seorang kita akan sampai ke destinasi? Tajuk khotbah yang saya ingin bawa pada pagi ini adalah hari jadi yang kedua. Pada April 25 tahun 2015, sekumpulan tentera India, kira-kira 20 orang bersama dengan seorang jurnalis daripada BBC, membuat satu dokumentari pendakian mereka ke Gunung Everest. Mereka berada di camp utama dan siap sedia untuk mau memulahkan pendakian mencapai satu peringkat. Pada waktu itu keadaan damai. Namun ada sedikit salju yang turun telah mengakibatkan cuma 50 meter tahap penglihatan. Namun tentera ini dan kumpulan ini membuat keputusan untuk meneruskan pendakian mereka. Di dalam pendakian tersebut mereka harus melalui satu glasier yang sangat terkenal yang diberi nama Khumbu Glacier. Khumbu Glacier adalah glasier yang sangat mematikan, sangat bahaya berbanding glasier-glasier lain yang terdapat di dunia ini. Dan mereka mendapati bahwa sangat banyak sekali rekahan dan juga lurah-lurah yang mereka perlu lalui. Maka mereka menggunakan tangga aluminium dan tali-tali untuk menyeberangi lurah-lurah yang besar ini. Sementara melakukan pendakian, tiba-tiba ada gempa bumi yang sangat dahsyat berlaku, 7.9 skala Richter. Tetapi mereka tidak tahu bahwa
Gempa bumi sedang berlaku. Mereka melihat di sebelah kanan mereka, di sebelah kiri mereka ada gelongsoran salju yang berlaku sangat besar sekali. Dan mereka mengambil keputusan untuk turun kembali. Dan mereka perlu menuruni curam 90 derajat dan bergerak dengan perlahan-lahan untuk sampai di satu dataran. Setibanya mereka di dataran tersebut, melalui rekahan-rekahan yang semakin banyak akibat daripada gempa bumi tersebut, mereka melihat ke arah gunung dan ada salji seperti gunung yang sangat besar melanda ke arah mereka. Dan mereka sangat ketakutan, berteriak. Dan mereka katakan, duduk dan tutup muka kita. Dan tidak lama kemudian, kira-kira 6 menit, mereka keluar daripada salji, mendapati kesemua mereka selamat daripada malapetaka tersebut. Jurnalis daripada BBC tersebut mengatakan, kami semua sependapat bahwa hari tersebut adalah hari terakhir buat kami. Dan mereka meneruskan pendakian turun ke kamp utama. Ketua kumpulan mengumpul mereka dan memberitahukan kepada setiap seorang mereka yang masih lagi ada yang menangis, masih lagi ada dipenuhi dengan sukacita. Ketua kumpulan ini mengatakan bahwa mari kita jadikan April 25 sebagai hari jadi kedua untuk kita semua. Sebab di kamp utama 22 orang daripada pendaki dari negara lain telah meninggal dunia. Gelongsoran salju yang sangat besar menimpa kamp utama dan ramai yang meninggal dunia. Di pusat gempa di Nepal, lebih daripada 8.000 orang meninggal dunia dan ribuan orang lagi kehilangan tempat tinggal. Apabila kita berpikir mengenai hal ini, saudara-saudari yang kekasih, kita boleh kaitkan dengan situasi seperti yang kita berada pada saat ini. COVID-19 melanda dan pelbagai ketidakpastian, kesusahan, dan penderitaan menghimpit kehidupan manusia secara global. Ribuan orang dijangkiti, ribuan orang meninggal dunia. Namun Tuhan masih membolehkan kamu dan saya hidup pada saat ini. Kita boleh melihat situasi ini seperti hari jadi kita yang kedua. Kita boleh juga kaitkan dengan apabila seorang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dibaptiskan dengan air, tapi pada waktu itu juga dia dibaptiskan dengan Roh Kudus, mengalami hari jadi yang kedua. Di dalam pemikiran yang demikian, saya ingin melontarkan 2 poin. Poin yang pertama, di dalam Roh Kudus kita memiliki petunjuk dan alat tuju yang jelas. Poin yang kedua, di dalam Roh Kudus karakter kita disucikan untuk keselamatan. Mari kita pergi kepada beberapa passage di Perjanjian Lama. Buka bersama dengan saya di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Peristiwa ini berlaku di Rafidim. Saya ingin memulakan pembacaan di ayat yang ketiga. Dikatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul. Ingat perkataan ini, memukul sungai Nil. Dan pergilah. Ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul, ingat lagi perkataan ini, kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh kerana orang Israel telah bertengkar dan oleh kerana mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara dan saudari yang kekasih, kita berada dalam keadaan yang sangat tertekan pada saat ini. Ketidakpastian di sana sini. Mungkin ada juga yang mula menanyakan, di manakah Tuhan pada saat ini? Kita teruskan kepada passage yang seterusnya. Bilangan 20 ayat 7 hingga 12. Kejadian ini berlaku di tempat yang lain, di Kadesh. Ayat 7 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah, ingat perkataan ini, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Dipendekkan cerita ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu. Ingat perkataan ini, memukul dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Menyedihkan, kita tahu ayat 12 memberitahukan kepada kita bahwa peluang untuk Musa menjadi pemimpin membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian tidak berlaku lagi. Mengapa Musa di dalam Bilangan 20 diminta untuk katakan tetapi dia memukul? Mari kita kembali kepada Keluaran 17 ayat 1 hingga 7 tadi. Saya ingin mengesyorkan, mungkin Musa masih lagi teringat akan perintah Tuhan yang lalu untuk memukul sungai Nil, untuk memukul gunung batu. Dan apabila dia dalam keadaan yang tertekan dengan bangsa Israel di peristiwa yang kedua, diminta oleh Tuhan untuk mengatakan dia memukul. Musa mendengar, tetapi tindakannya berbeza daripada apa yang dia dengar. Dengar baik-baik saudara dan saudari yang kekasih. Kita boleh mendengar suara Roh Kudus memimpin kita. Tetapi jika perbuatan kita, tindakan kita berbeza daripada apa yang diminta oleh Roh Tuhan, maka destinasi kita akan diubah seperti destinasi kehidupan ataupun kepimpinan Musa. Berbicara mengenai pimpinan Roh Kudus, gereja kita dipimpin di setiap zaman. Mungkin pada saat ini di dalam keadaan yang terhimpit, kita sedang mencari Roh Tuhan bagaimana kita harus membawa Injil keluar. Namun mungkin juga ada pemikiran-pemikiran seperti yang berlaku di dalam 2 passage yang kita sudah pelajari sebentar tadi, bahwa kita masih lagi menggunakan cara lama untuk masa yang baru. Sehingga kan apabila Tuhan melalui Roh Kudus membicarakan kepada kita apa yang kita harus lakukan, petunjuk dan hal tuju yang jelas, kita masih lagi buat apa yang kita biasa buat, yang lampau, yang sudah tidak berhasil lagi. Mari kita pikirkan perkara tersebut.
Kita buka kepada Yesaya 43 ayat 18. Saya ingin membawa kita merenung bahwa apabila Roh Kudus membawa petunjuk dan hala tuju di dalam hidup kita, maka Roh Kudus juga membawa sesuatu yang baru, selalu yang baru. Ayat ini mengatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita seperti berada di padang belantara, padang pasir pada saat COVID-19 ini. Kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan. Malah mungkin kita berungut-ungut, mungkin menanyakan di manakah Tuhan. Namun biar pelajaran pada pagi Sabat ini mengajarkan kita untuk pergi mendengar suara Roh Al-Kudus. Bukan saja mendengar, tetapi melakukan sesuai dengan apa yang kita dengari daripada pimpinan Roh Kudus, supaya kita mendapat petunjuk dan hala tuju. Gereja Advent sedang mencari-cari jalan yang pelbagai, bagaimana membawa Injil kepada dunia di saat peluang yang sangat terbuka pada saat ini. Mari kita pikirkan hal tersebut. Mengikut Yesus ada risikonya. Mengikut Yesus ada cabaran-cabaran yang besar. Tetapi seperti orang Israel apabila mereka berada di padang belantara dipimpin oleh Tuhan keluar untuk ke tanah perjanjian, walaupun seperti Tuhan tidak bersama dengan mereka, walaupun pada hari ini seperti Tuhan tidak bersama dengan kita, dengan keadaan yang sedemikian, seperti Tuhan tidak ada, sebenarnya saat inilah adalah saat yang sangat sesuai untuk kita melihat betapa ketaranya, betapa semakin benarnya pekerjaan Tuhan di dalam hidup kamu dan saya. Sebab di dalam keadaan yang menghimpit, penuh dengan ketidakpastian, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan lihatlah dengan ketara dan benar bahwa Tuhan di dalam keadaan yang mencabar ini jelas pimpinannya terhadap kamu dan saya. Apabila Tuhan membenarkan semuanya ini berlaku untuk membantu kita melihat pekerjaannya dengan lebih jelas melalui pimpinan Roh Al-Kudus. Poin yang kedua, di dalam Roh Kudus karakter kita disucikan dan membawa kepada keselamatan. Di dalam Roh Kudus karakter kita disucikan untuk keselamatan. Seperti umat Israel di padang belantara, kita juga di dalam keadaan yang menghimpit saat ini. Mengapa Tuhan membenarkan semuanya itu berlaku? Karena Tuhan mahu membentuk karakter orang-orang Israel. Karena Tuhan mau membentuk karakter kita semua menjadi suci seperti Yesus Kristus, menyiapkan kita bagi keselamatan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tubuh kita ini tempat tinggal Roh Kudus. Persoalannya, adakah kita membenarkan Roh Kudus memimpin kita kepada petunjuknya dan hala tuju yang jelas, membenarkan Dia membentuk karakter Yesus di dalam diri kita, ataupun seperti orang Israel kita bersungut-sungut dan kita masih lagi mencari apa yang dunia boleh berikan kepada kita. Saya mau dengan ringkas membawa kita kepada pemikiran yang ada di dalam Hagai 1 dan 2. Secara umum mereka di dalam perjalanan keluar diperintah atau dinaungi oleh empire atau kuasa-kuasa yang besar, kuasa asing. Tetapi mereka pada satu ketika dibenarkan untuk kembali membina semula Ka'bah Yerusalem yang sudah runtuh. Apa yang berlaku di awal pasal 2? Mereka kembali semula, tetapi mereka membina rumah mereka sendiri.
rumah mereka indah-indah, besar-besar. Seperti mungkin kehidupan ramai orang Kristen pada saat ini, kita mendengar suara Roh Kudus tetapi kita melakukan perkara yang berbeza. Kita mencari kekayaan untuk diri kita, tetapi kekayaan yang sudah Tuhan berikan melalui Yesus Kristus kita tidak kongsikan kepada orang lain. Terbengkalailah pembinaan Ka'bah Tuhan yang sudah runtuh pada saat itu. Satu perkara yang sangat unik di pasal 2, 10 hingga 19. Dikatakan kalau menyentuh bangkai atau mayat dan kita menyentuh juga makanan, adakah makanan itu menjadi najis? Maka para tua-tua atau pemimpin agama mengatakan iya. Dan Hagai pun pakai situasi itu menjadi satu perumpamaan. Dia katakan, kalau kita hidup dengan ketidaksucian seperti menyentuh bangkai tersebut, dan kita mau menyentuh makanan ataupun mau menyentuh pekerjaan Tuhan, mau melakukan pekerjaan Tuhan, kita membawa semua kehitaman dosa kita, kehitaman, ketidakadilan, ketidakpedulian kita di dalam pekerjaan Tuhan, Roh Kudus di dalam diri kita, maka pekerjaan tangan kita kurang berhasil ataupun tidak berhasil, seperti pembinaan semula Ka'bah yang sudah runtuh ataupun rumah sembahyang yang sudah runtuh tersebut, karena kita tidak benarkan Roh Tuhan berkuasa membentuk karakter Yesus di dalam diri kita. Saya ingin tutup dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 11 hingga 13. Biar saya bacakan di sini. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, Yesus Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kembali kepada 2 poin yang sudah kita pelajari sebentar tadi. Yang pertama, di dalam Roh Kudus kita memiliki petunjuk dan hala tuju yang jelas. Yang nomor 2, di dalam Roh Kudus karakter kita disucikan untuk keselamatan. Rasul Paulus mengatakan, kalau kita menyangkal Tuhan, Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa, sebab kita membuat pilihan seperti itu. Tetapi apa yang pasti, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kembali kepada pemikiran awal tadi, semua kita di dalam perjalanan Kristiani, adakah kita pasti setiap seorang kita akan sampai ke destinasi? Ya, dengan pimpinan Roh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita ucapkan kepada khotbah yang kita sudah dengar melalui Pastor Reni Ubara, di mana pelajaran yang begitu membantu kita untuk tetap setia, untuk berdiri teguh di dalam kehidupan kita sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan semoga kita dikuatkan dan semoga kita terus mengharapkan Yesus sebagai sumber sandaran di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, doa adalah sesuatu yang luar biasa kuasanya. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Doa bagi orang-orang yang percaya sangat kuat kuasanya. Dan Tuhan juga mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16, Dia senantiasa mau melihat kita. Dia senantiasa mau mendengar setiap permohonan-permohonan kamu dan saya. Oleh itu saudara-saudari, saat ini saya mau mengajak semua kita untuk tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar yang berada bertakhta di dalam kerajaan syurga, kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Terlebih dahulu Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni segala kelemahan-kelemahan kami dan pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami layak datang ke hadirat-Mu.
Bapa di sorga, Engkau melihat situasi kami pada saat ini dan Engkau memahaminya Tuhan. Kami hidup di tengah-tengah kesukaran saat ini melalui ujian virus COVID-19 yang melanda seluruh negara. Banyak hal yang tidak dapat kami lakukan Tuhan, termasuk ibadah bersama-sama dengan anggota di rumah-Mu. Tetapi kami mengucapkan syukur dengan kesempatan yang begitu baik, kesempatan yang begitu indah. Kami dapat berbakti bersama keluarga kami saat ini. Melalui media Tuhan, firman-Mu dapat dikongsi kepada semua umat-umat Tuhan. Ya Tuhan, saya mahu berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang melakukan pelayanan melalui media. Engkau terus memberkati usaha ini Tuhan, sehingga semua kami yang menonton diberkati, dikuatkan, dan lebih yakin dengan apa yang kami pilih di dalam kehidupan kami, yaitu Yesus. Bapa di sorga, kami terus mau berdoa juga kepada rekan-rekan kami ataupun frontliners yang berada di hadapan, membantu untuk mengurangkan ataupun mengatasi masalah COVID-19 ini. Kami mendengar berita Tuhan bahwa kemungkinan besar pandemik ini akan selesai secepat mungkin. Kami gembira dengan berita itu Tuhan, dan kami percaya itu juga karena doa-doa kami kepada Tuhan, dan itu juga jawaban Tuhan kepada setiap doa-doa kami. Ya Tuhan, Engkau bantulah mereka-mereka yang berada di hadapan Tuhan dengan Engkau berada di hadapan mereka, sehingga mereka juga walaupun merasakan penat dan lelah, mereka tetap bersemangat, mereka tetap kuat dan bertahan untuk berada di hadapan. Engkau terus memberkati usaha-usaha mereka. Engkau juga bersama-sama dengan para pemimpin negara kami, sehingga mereka dapat lakukan yang terbaik untuk kami semua. Bapa di sorga, Engkaulah sumber sandaran, Engkaulah sumber jawaban, dan Engkaulah sumber kesembuhan, keselamatan setiap kami, setiap manusia. Oleh itu Tuhan, hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami datang Tuhan untuk memohon dan berdoa. Kami juga mengambil kesempatan ini Tuhan untuk berdoa bagi semua umat-umat Tuhan di serata dunia, di mana saja mereka berada Tuhan. Roh Kudus dan malaikat-Mu bersama-sama dengan mereka dan kami semua, sehingga di dalam cabaran ini kami tetap merasa damai, aman, sukacita di dalam pimpinan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami. Terima kasih karena Engkau akan terus melihat kami. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau melihat setiap teriakan-teriakan, kata-kata permohonan doa kami. Kami mau menyerahkan Tuhan segala-galanya, termasuk hidup kami dalam rencana-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, jika Anda mempunyai sebarang permohonan doa yang Anda mahu untuk kami doakan, Anda boleh menghantar permohonan doa Anda ke email kami di prayer@hopetv.asia. Tuhan memberkati kita semua. Once again, we praise and give thanks to God for all His blessing, providence, and deliverance. May His name will always be glorified in all that we do. Keep trusting Him in all our ways and believe that He will fulfill His wonderful promise in our personal life. Kita sudah tiba di penghujung program kebaktian kita pada hari ini. Kita sekali lagi akan menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan dan seterusnya menyanyikan bersama lagi pengharapan kita, We Have This Hope, untuk mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi akan terjadi. Kami sangat senang dan berbahagia karena dapat memimpin acara kebaktian kita pada Sabat ini. Sehingga kita bertemu kembali pada Sabat depan dalam program Pengharapan di Rumah. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, Yesus akan memastikan kawanan dombanya terpelihara dan dijaga dengan sempurna. Dia datang untuk memberikan kita hidup, sehingga kita akan mengalami kehidupan itu dengan penuh berkelimpahan.
Marilah kita jadikan Dia sebagai gembala teragung di dalam hidup kita. Maka kita tidak akan kekurangan apapun juga. Daud di dalam Mazmur 23 mengatakan bahwa dia akan kekal tinggal dan berdiam di rumah Tuhan sepanjang kehidupannya. Inilah kerinduan setiap kita untuk kekal setia dalam apapun keadaan. Dan akhirnya kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. LPMI 204, Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau amat murah, menolong orang penat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Joy, joy.